pelajaran yang ketiga dari kitab ini. Itu kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Apa yang dibahas pada pelajaran yang ketiga? Tentang ma'rifah. Nah, kalau itu ma'rifah dari saya ya, saya yang tambahkan begitu. Tapi kalau yang dari penulis tentang apa? Alif lam ya, tentang alif lam. Alif lam atau Abu Syawal. Apa yang kita tahu tentang alif lam? Biar satu. Salah satu tanda isim, ya. Bagus. Ahsan. Jadi al atau alif lam itu salah satu tanda isim. Artinya kata yang padanya ada al di awalnya, al tambahan ya. Ya. Artinya al itu bisa ditiadakan dari kata itu. Berarti dia tambahan. Ya. Maka kata tersebut adalah isim, ya. Jadi katakan ada tiga, ada isim, ada fiil, ada harf, ya. Masing-masing punya alamat, punya tanda, ya. Tanda isim yang sudah kita lewati, satu tanwin. Nah, dia alamat atau tanda di akhir isim, tanwin, ya. Kemudian yang kedua al atau alif lam, dia tanda yang ada di awal isim, ya. Baik. Tapi kedua tanda ini, yaitu tanwin dan al, itu tidak bisa bersamaan ada, ya. Kapan ada al, maka tanwin harus dihilangkan, ya. Ya. Berarti salah satu penyebab tanwin itu hilang pada isim apa? Kalau masuk al pada isim tersebut, ya. Ini hal yang lain ya. Nah, sebab hilangnya tanwin pada isim, satu, ketika masuk alif lam padanya. Nah, nanti akan menyusul sebab-sebab yang lain, ya. Baik, kemudian dari sisi makna, ketika kata itu belum ada alnya, ya, misalnya kitab, maka kitab yang dimaksud itu umum, ya. Kitab tidak tertentu, ya, mungkin ini, mungkin yang sana, mungkin yang itu. Jadi dia tidak jelas, tidak menunjukkan kitab yang mana, ya. Intinya kitab, dia lebih umum sifatnya. Jumlahnya satu, kitab itu satu. Tapi kitab yang mana? Ya, tidak tertentu. Bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Nah, tapi ketika ada alnya, al-kitab, maka yang dimaksud oleh orang yang berbicara itu kitab tertentu, ya, kitab tertentu, ya. Misalnya saya katakan uh, al-kitabu, ya, jamilun, ya. Kitab apa yang saya maksud? Ini kitab yang saya pegang ini, ya. Itu dipahami dari keadaan orang berbicara yang atau yang diajak bicara itu bisa memahami, ya. Jelas ya? Ya. Berarti dari sisi ini isim itu ada dua, ada yang menunjukkan tertentu, ada yang tidak. Ah, disitulah kita masuk di pembahasan ma'rifah kemarin. Ya, kata yang menunjukkan tertentu itu, kata itu namanya isim ma'rifah. Ya, kalau tidak menunjukkan tertentu, ya, maka kata itu disebut isim nakirah, ya, isim nakirah. Ya, ada
7, ada menyebutkan 6 ya. Tapi kita sebutkan 7 isim ma'rifah. Jadi jumlahnya terbatas. Hafal yang 7 ini ya. Selain 7 ini berarti dia nakirah. Yang ke satu kemarin dari 7 ini saya kosongkan kan, karena belum lewat ya. Yang kedua nama ya, nama terserah nama apa, nama orang ya, misalnya Muhammad ya, itu ma'rifah, menunjukkan tertentu, berarti orang bernama Muhammad. Tapi kalau orang, nah siapa? Nah, umum kan, tidak menunjukkan tertentu. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin yang sana. Berarti dia nakirah. Ya. Laki-laki. Nah, ini nakirah. Ya. Tapi kalau laki-laki itu yang saya tatap, yang saya tunjuk, berarti ma'rifah. Yes. Nah, kita kembali kepada nama tadi ya. Nah, misalnya Muhammad, Zaid, ini nama orang atau nama tempat Makkah, misalnya Misr, Irak, Filistin, Yaman, Riyadh, Indonesia. Ini semuanya nama ya, maka dia ma'rifah ya, dia ma'rifah. Ada hewan, misalnya orang pelihara kucing, kitun ya. Kitun itu bukan nama, tapi kalau kucing yang dia pelihara ini dikasih nama, namanya Fulan, dia tentukan namanya ya, maka nama kucing itu adalah ma'rifah, sebab dia membedakan antara kucingnya dengan kucing yang lainnya. Bisa dipahami ya? Ya, itu nama al-alam. Yang kedua, kalau sebenarnya kalau kita sudah meroja, saya langsung lanjut. Tapi jangan sampai ada yang tidak meroja ya, karena kesibukan kerja ya, masalah keluarga, anak-anak ya, jadi metode kita seperti itu ya. Kalau tidak bisa meroja di rumah, saya yang kasih meroja. Yang kedua, yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk. Yang sudah kita lewati kan baru beberapa ya. Nah, intinya pahami bahwasanya semua isim isyarah itu menunjukkan tertentu. Karena kalau ditunjuk ini, itu kan tertentu. Berarti yang itu saja, bukan yang lain. Nah, berarti dia ma'rifah. Yang sudah kita pelajari sudah 2, yaitu hadza dan dzalika. Ya, nanti akan menyusul isim-isim isyarah yang lain. Nanti bisa digabung saja sebagai contoh. Ya, yang keempat ini saya kosongkan. Jadi 1, 4 kosong, 2, 3 sudah ada. Yang kelima ini yang ada di pelajaran 3 ini. Kata yang dimasuki alif lam. Kitab umum. Alkitab itu kitab tertentu. Itu ma'rifah kalau sudah pakai al. Ya. Qalamun, dia bukan nama, bukan kata tunjuk ya, kalau mau jadikan ma'rifah masukkan al qalam. Nah, jadilah ma'rifah, menunjukkan tertentu, berarti pulpen tertentu ya, seperti itu. Supaya tidak sulit, itu sebenarnya tinggal dihafal sih. Oh seperti itu ya, selesai. Tapi kalau kenapa begitu, pusing itu nanti ya, saya terima saja dulu ya. Tapi kalau kita bertanya ya kenapa ma'rifah, kenapa nakir, kenapa itu yang bikin pusing itu, banyak bertanya seperti itu ya. Kemudian yang tadi yang kelima ya. Nah, jadi yang terisi 2, 3, 5, 1, 4 masih kosong, 6, 7 kosong ya. Nanti kita lewati baru saya ingatkan ya. Kalau saya terlupa insyaallah saya ingatkan, ini ma'rifah nomor kesekian ya.
Lanjut, yang belum kita baca yang ada nomor-nomornya ya. Baik. Kita ikuti. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Baik. Di antara yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang aturan mubtada. Kita kan sudah belajar mubtada khobar ya. Jadi susunan kalimat itu kalau isim dan isim maka itu namanya jumlah ismiyah. Nah, isim yang di awal namanya mubtada, hukumnya marfu. Alamat raf'a apa? Dhamma, berarti dhammah akhirnya. Kemudian khobar yang setelahnya, yang isim yang kedua yang melengkapi mubtada itu adalah khobar, hukumnya juga marfu, alamat raf'a adalah dhammah. Ya, jadi mubtada khobar itu sama-sama akhirnya dhammah. Ya, mubtada di antara aturannya dia harus ma'rifah. Ya, kalau contoh-contoh sebelumnya kan pakai isim isyarah ya. Ya, misalnya hada qalamun. Hada qalamun. Hada mubtada dan dia ma'rifah. Itu aturannya dia, ya. Baik. Dzalika kitab. Dzalika rajulun. Dzalika qalamun. Dzalika najmun. Isim isyarah, ma'rifah. Nah, di sini juga seperti itu. Al-kitabu jadidun. Ya. Al-kitab isim di awal kalimat dan dia ma'rifah. Ya. Dan dia ma'rifah. Berarti dia apa? Hukumnya mubtada. Kalau dia mubtada hukumnya marfu, berarti kasih tanda rofa. Apa tandanya? Dhammah. Berarti bacanya harus al-kitabu, tidak boleh dibaca al-kitab atau al-kitabi. Ini andai kata tidak ada harokatnya ya. 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 Kalau sudah ada harokatnya, ya minimal kita tahu oh begini karena begini, ya. Bukan kalau ditanya kenapa dhammah? Ya karena memang tulisannya seperti itu Ustaz di situ. Jadi kita sudah ilmui, ya. Jadi kita yakin kalau ada yang datang mengatakan itu salah harokatnya harusnya fathah atau kasroh, ya kita tidak terpengaruh. Kenapa? Ya sebab kita punya ilmunya. Nah, seperti itu dalam ilmu-ilmu yang lainnya juga itu. Nah, jadi orang-orang berilmu dia kalau ada yang menyelisihinya dia kadang tidak goyang anunya. Dia tetap yakin dengan apa yang dia yakini. Ya, sementara kalau didengar orang yang kurang ilmunya sudah ragu. Iya juga ya. Sudah bingung. Ya, itu karena masih kurang ilmunya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Jadi ini ada dua kalimat. Ada dua jumlah dan kedua-duanya adalah jumlah ismiyah. Yang pertama al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Ya. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Wal qalamu qadimun. Dan pulpen itu qadim. Qadim lawan dari jadid. Berarti dia pulpen lama. Kitab itu baru dan pulpen itu lama. Maksudnya pulpen lama, ya, bukan baru. Itu qadim. Nomor 2 coba dibaca sama yang Pak Hidayat dulu, Pak Hidayat. Nomor 2. Lihat angka 2, angka 2. Al-hi. Baik. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Himar, apa arti himar? Keledai. Pernah lihat keledai? Aslinya? Belum ya? Ya. Nanti kalau umroh mungkin bagus kita cari-cari ya. Ya. Ini keledai itu diantara kendaraan yang dipakai oleh orang-orang dahulu. Kalau kambing dipakai kendaraan tidak? Tidak ya?
Nah, berarti dari sini bisa kita pastikan bahwasanya himar itu lebih besar daripada kambing. Karena dia bisa dijadikan sebagai kendaraan. Tapi dia lebih kecil daripada kuda di bawahnya. Nah, jadi kendaraan dahulu itu ada kuda, ini yang paling cepat. Ya. Kemudian ada onta. Ya, di bawahnya kuda, tapi dia punya keistimewaan, dia bisa memikul apa? Muatan yang lebih. Nah, yang paling rendahnya itu adalah keledai. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin ya mobil, kemudian motor, kemudian sepeda. Nah, begitu. Ya. Pendekatannya seperti itu. Al-himaru saghirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya. Ada dua kalimat. Himar saghir. Ini kalimat. Al-hison wal hisonu kabir. Ini juga kalimat. Sama-sama jumlah ismiyah. Nah, al-himar itu mubtada. Nah, mubtada itu isim di awal kalimat. Ya, hukumnya marfu. Dan dia sesuatu yang dijelaskan. Coba perhatikan kalimat al-himaru saghirun. Di sini saghir menjelaskan tentang himar, penjelasan tentang himar, atau saghir yang dijelaskan dengan kata himar. Yang mana yang dijelaskan? Himar yang dijelaskan bahwasanya dia kecil. Ya, jadi yang dijelaskan itu namanya mubtada, itu yang di awal. Nah, kalau khobar itu dia penjelasannya, keterangannya. Sesuatu yang melengkapi mubtada supaya jelas mubtada itu. Nah, makanya namanya khobar, sebab dia mengkhobarkan tentang mubtada. Ya, seperti itu. Nah, wal hisonu kabir, sama ya, hisonu kabir. Hukumnya marfu, ya, terkena rofa. Nah, jadi perubahan itu pada isim ada tiga. Ada perubahan rofa, ini saya ulang lagi ya. Ada perubahan nasab dan ada perubahan jer namanya. Ya, masing-masing perubahan ini ada tandanya. Ya, kita bisa tahu dari tandanya. Kalau rofa berarti dhammah akhir isim itu. Seperti di sini al-himaru saghirun wal hisanu kabirun, itu akhirnya semuanya dhammah. Kenapa? Sebab semuanya terkena perubahan rofa. Nah, kata yang terkena perubahan rofa namanya marfu. Seperti itu. Kemudian kalau terkena nasab, nasab alamatnya fathah, maka kata itu akan di fathah. Kalau terkena jer, tanda jer itu kasroh, maka kata yang terkena jer akhirnya di kasroh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian sisa kita pelajari kata-kata yang terkena rofa itu apa saja. Kata-kata yang terkena nasab itu apa saja. Kata-kata yang terkena jer itu apa saja. Selesai. Itu saja sebenarnya. Ya. Ya. Ada berapa kata yang terkena rofa? Ada berapa kata yang terkena nasab? Ada berapa kata yang terkena jer? Itu semuanya harus dipelajari, ya, dipahami. Kata yang terkena rofa itu ada 10. Yang sudah kita pelajari sudah berapa? 2. Ada mubtada, ada khobar, ya. Ya, tapi kalau sudah paham mubtada khobar, insya Allah yang lainnya, ya, kalau menurut saya lebih mudah, ya, lebih mudah. Baik. Yang ketiga di belakangnya Pak Hidayat. Al-kursiyu maksurun. Apa artinya? Kursi itu rusak. Rusaknya bagaimana? Tercoret atau bagaimana? Patah. Ya, maksur itu patah, ya. Ya. Jadi maksur itu ya tergantung yang disifati itu, yang dikhobarkan itu. Kalau misalnya sesuatu itu sesuatu yang patah, berarti maksud itu patah. Kalau sesuatu yang pecah, berarti terjemahannya pecah. Nah, baik. Jadi di sini yang mana yang dijelaskan?
kursi. Nah, kursi ini isim di awal kalimat dan dia yang dijelaskan, berarti dia mubtada. Mana penjelasannya? Maksurun. Maksur itu namanya khobar. Mubtada khobar kedua-duanya terkena hukum rofa, makanya harokat akhirnya di dhamma. Paham ya? Baik. Siapa namanya? Hazim. Al-kursiyu kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lam ya. Sudah diterangkan tadi bahwasanya salah satu sebab hilangnya tanwin pada isim karena ada al padanya, masuk alif lam ya. Yang keempat, Abu Syawal. Terjemahkan. Sapu tangan itu kotor. Jadi yang dijelaskan di sini apa? Al-mindil kan? Ya, berarti dia mubtada. Wasikhon khobarnya. Pak Zulul. Pak Abu Zulkarnain begitu ya? Hai. Air itu dingin. Ini sini yang dijelaskan alma, air. Ya, penjelasannya dingin. Air itu dingin. Nah, air yang di sini tertentu, ya, tertentu. Nah, di mana orang yang berbicara dan yang diajak bicara itu sudah paham air mana yang dimaksud oleh si pembicara. Ya, kalau misalnya saya katakan al-ma'u baridun, berarti yang mana? Ya, bukan yang di dosana, bukan. Tapi yang di sini itu dipahami dari keadaan ini. Ya, karena ini yang saya pegang. Ya, seperti itu. Ya. Di belakangnya Abu Syawal. Al-qamaru jamilun. Artinya bulan itu indah. Jadi yang dijelaskan di sini bulan. Baik, berikutnya. Baik. Artinya baik, bagus. Di belakang lagi. Ya, jadi insya Allah tidak ada yang mengantuk ya, karena ditunjuk nanti. Ya, aktif semua. Ya. Baik. Nomor 8 kita. Ya. Jadi tidak boleh mengantuk ya. Kalau mengantuk nanti salah-salah nanti. Bukan bagiannya itu yang disikat. Baik. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Hajar artinya batu. Ya. Kalau orang berucap mengatakan al-hajaru thaqilun, batu itu berat, maka bukan semua batu, karena batu itu kan ada juga yang ringan ya. Tapi maksudnya dia memaksudkan batu tertentu, di mana orang yang diajak bicara paham mana batu yang dimaksud. Ya, mungkin karena dia tunjuk, mungkin karena ada di dekatnya, dia menghadap ke situ, misalnya. Ya, mungkin karena dia isyaratkan al-hajaru thaqil. Atau misalnya karena orang yang diajak bicara itu ya mau mengangkat batu, ya, kemudian dia katakan, saya katakan al-hajaru thaqilun. Saya beritahu dia. Nah, berarti itu batu yang dia mau angkat itu, bukan batu yang sembarang batu, bukan, ya. Ya, seperti itu penggambarannya. Dan al-waraku, warok itu bisa kertas, bisa daun, ya. Dan daun itu ringan. Mana? Yang hijau bisa? Insyaallah. Al-labanu harun. Ini semuanya mubtada khabar ya. Saya tidak ulang, insyaallah sudah dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, biar yang sudah lewat ditanyakan supaya kalau sudah selesai satu kitab ini sudah terpahami semua dan bisa diajarkan. Ya, sebatas kemampuan gitu. Baik.
Yang depan lagi. Ini susah juga saya mau hafal nama-namanya, soalnya selalu ada pergantian pemain begitu. Yang hadir sebelumnya tidak hadir lagi, tetapi ada lagi yang baru. Ya. Al-qamisu panjangnya. Al-qamisu nadhifun. Ya. Kemeja itu bersih. Ya, semuanya mutarakhabat. Tamarin, latihan. Al-awwal, latihan pertama, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan mendhabat. Mendhabat itu maksudnya menentukan harokatnya, menentukan harokat awakhiril kalimat. Kata-kata apa akhir kata-kata, harokat akhir kata-kata di bawah ini. Jadi mendhabat itu maksudnya begini. Misalnya ada contoh ini saburo ya misalnya. Ya. Ya. Kalau saya disuruh dobat artinya ya begini, saya suruh ini dobat namanya. Ya. Di harokati. Ya. Nah, cuma yang disuruh diharokati di sini apa? Akhirnya. Ya, kenapa akhirnya ditekankan padahal kan semuanya mau diharokat ya? Ya. Ya, sebab kosakata ini kan sudah berlalu semua. Hanya akhirnya itu ditanwin atau tidak, di situ penekanannya. Ya. Ditanwin atau tidak. Ya, asal pada isim mu'rab itu bertanwin. Tidak boleh hilang tanwinnya kecuali ada sebab. Salah satu sebabnya al, ya. Masih ada sebab-sebab yang lain, ya. Hazim, bukan, yang di belakang saya lupa lagi. Ya, Abu. Satu kata saja, jangan semua. Mas Jidi, siap-siap ditanya ya. Jadi bukan hanya saya tanya alasannya. Tanwin tidak ditanwin saya tanya. Ya. Apa bacanya? Jadi sebelum kita baca, caranya itu begini. Kalau kita baca bertanwin, ya kita pastikan dulu apa alasannya, kenapa saya tanwin. Kalau kita hilangkan tanwinnya, juga seperti itu. Ya, jangan kita sudah pastikan tidak bertanwin. Misalnya ya, pas ditanya, ya baru cari-cari alasannya apa ya. Ya, itu nanti kalau salah tadi kita baca, maka ya secapek apapun kita cari alasan pasti juga salah. Kenapa? Karena jawaban tadi kita sudah salah. Nah, begini. Ya. Ya, dan cara-cara seperti itu, ya, mohon maaf, itu cara-cara ahli bid'ah di dalam berdalil. Ya, kalau ahlus sunnah itu kata Imam Al-Bukhari, ilmu dulu, baru amalan. Ya, baca ayat, baca hadis, baru kita amalkan. Sehingga kita tidak beramal kecuali sesuai dengan yang ada dalilnya. Ya. Nah, bukan beramal dulu. Ya, setelah itu kalau ditanya mana dalilnya, sudah. Akhirnya dalil itu dipaksakan. Para ulama tidak ada yang para ulama terdahulu sudah mengatakan tidak ada dalilnya. Ya. Misalnya Maulid itu tidak ada dalilnya. Ini ulama terdahulu sudah mengatakan seperti itu. Tiba-tiba orang datang belakangan mengatakan dalilnya sebut ayat, sebut hadis. Ya. Padahal generasi sebelumnya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam 4 tidak ada yang memahaminya kalau itu dalil untuk hal tersebut. Itu karena beramal dulu itu cari dalil. Akhirnya dalil itu dipaksakan. Ya, seperti itu, ya. Ya, kita walaupun belajar bahasa Arab, ya jangan ikuti metode-metode seperti itu. Ya, harokati dulu, nanti cari dalilnya. Harusnya
diilmui dulu ini kira-kira apa ini. Oh dia mubtada, berarti dhammah. Jangan dhammah dulu. Ya kalau kita salah harusnya fathah tapi kita dhammah. Berarti nanti dia mubtada, khobar pasti salah. Seperti itu ya. Jadi sekarang tanwin atau tidak? Tanwin. Coba dibaca. Masjidun. Ya. Kenapa tanwin? Karena tidak pakai al. Ya. Jadi karena tidak ada sebab. Begitu lebih detail ya. Tidak ada sebab untuk dihilangkan tanwinnya. Jadi dia sesuai asal pada isim mu'rab itu ditanwin. Di sini tidak ada sebab yang menyebabkan tanwinnya hilang. Ya, supaya mencakup mencakup yang lainnya. Karena walaupun tidak ada kalau ada sebab yang lain dia juga tidak akan ditanwin. Ya. Jadi pakai bahasa karena tidak ada sebab yang menjadikan tanwinnya dihilangkan. Hazim. Al-masjidu. Kenapa hilang tanwinnya? Ya. Kalau di sini ya. Ya. Kalau di sini bisa langsung disebut tanwinnya, ya. Karena ada alnya langsung bisa disebut secara khusus. Sebabnya karena ada alif lam. Itu sudah aman. Tapi kalau tadi karena tidak ada alnya. Siapa tahu ada sebab yang lain? Kan begitu. Ya. Tab Abu Dzulqarnain. Al-ma'u. Terus ke Hidayat, akhir Pak Hidayat. Ma'un. Di belakang al-baitu. Abu Syawal. Babun. Di belakangnya qalamun. Kenapa bertanwin? Apa? Mubtada. Khobarnya mana? Kenapa bertanwin? Ya. Saya kasih kaidah ya untuk memudahkan. Ya. Jadi kalau benar jawab bacaan ditanwin, ya, itu hanya satu saja jawabannya. Apapun isimnya. Kalau benar keberadaan tanwin di situ, satu saja jawabannya. Apa kira-kira? Nggak usah diganti-ganti. Pakai saya jawaban itu semuanya. Apa tadi? Ya tidak ada sebab yang menjadikan tanwinnya hilang. Pasti itu. Jelas ya? Ya. Berikutnya. Al-qalamu. Di belakangnya. Al-kalbu. Yang baru datang tadi saya lupa, ketinggalan. Kalbun. Baik, di sampingnya tadi. Komisun. Waladun. Terus di mananya? Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisonu. Yang ini terakhir. Ya. Tanwin. Kenapa ditanwin? Ya. Seperti itu ya. Berikutnya Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nanti nulisnya bagus kita kalau ada guru khot, ya itu juga suruh mungkin panggil mengajar khot cara menulis. Itu kaidah-kaidahnya. Ada kaidah itu menulis itu tidak sembarangan, ya. Jangan sampai kita lurus-lurus padahal harus bengkok, harus miring, atau miring padahal harusnya harus lurus, ya. Ya, saya kasih contoh.
Ya, saya bukan orang yang mahir di situ ya. Misalnya huruf fa, ya. Nah, jadi dia ndak terlaluan ya, tidak terlalu apa namanya, dia kayak ba begitu, kayak ba. Hanya di sini ada ini. Kalau ko, jadi bukan hanya beda titik itu, titik satu dan dua bukan. Memang tempatnya berbeda. Kalau ko itu dia agak dalam, dia kayak begini, dia agak dalam turun, ya. Dia agak dalam turun begini. Kalau fa, ya lebih ke sini, lebih pendek anu, ya. Kalau misalnya ba dengan na, na itu begini dia, ya. Ya, seperti itu. Hah? Yang sama itu batasa, sama tempatnya beda titik, ya gitu, ya. Nah, lam misalnya lam, ya. Kalau misalnya minus lam, jamalun, ya misalnya jamalun itu jangan rata begini, ya. Tidak rata begini, tapi dia turun, turun begini, ya. Jadi kita fokus pada bacanya ya. eh ini jadi tugas nomor tugas apa latihan 2, 3, 4 ya. Kalau latihan 2 itu dibaca, diharokati, ini sudah gundul ya. Ya, kemudian diartikan, ditentukan kedudukannya masing-masing, sambil kita murojaah nanti. Murojaah yang kemarin misalnya apa ini? Misalnya al-maktabu, apa dia? Mubtadaun, lanjutannya marfuun wa alamat raf'ihi dhammah, gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua itu diisi. Jadi ada yang dikosongkan, ada titik-titik di situ. Yang kosong ini diisi. Yang hilang ini, yang dikosongkan itu khobar. Yang dikosongkan itu khobar. Jadi yang ada hanya mubtada, disebut di awal, khobarnya tidak ada. Khobarnya kita pilihkan salah satu kata dari 6 kata yang di atas itu. Misalnya al-hajaru. Al-hajaru dari 6 kata di atas itu kira-kira apa pasangannya? Ya. Yang jelas masing-masing ini harus punya pasangan ya. Tidak boleh ada yang borong 2 kemudian ada yang tidak dapat. Ya. Ya. Misalnya al-hajaru, misalnya anggaplah khafifun misalnya ya. Maka khafifun itu sudah selesai, tidak boleh dia berpasangan dengan kata yang lain lagi. Ya. Jadi masing-masing harus dapat 1. Latihan 4, yang dihilangkan mubtadanya. Ya, tapi tidak ada pilihannya, kita bisa mendatangkan kata yang lain. Ya, tidak ada pilihannya harus ini, salah satu dari ini tidak. Tapi saya sarankan tetap memakai kosakata yang sudah berlalu, ya. Jangan sampai kita mau kosakata yang baru, sementara kosakata yang sebelumnya juga masih belum hafal semua. Ya, seperti itu ya. Ya, ingat ketika kita kerjakan latihan yang keempat ini, pahami mubtada itu harus apa? Ma'rifah. Ya, jangan sampai kita datangkan mubtada dalam bentuk nakiro. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada kata-kata baru. Ini dicari memang artinya, kemudian dihafal ya. Ada berapa ini? 4 kali 4, 16 kata baru, artinya tidak ada di dars yang pertama dan kedua. Ini baru ada di pelajaran 3 ya. Tidak terasa ya, berarti sudah ada puluhan kosakata ya, puluhan kosakata. Jadi kita belajar 1 pekan, 1 kali sepekan ya, berarti 1 bulan 4 kali, 4 kali. Jadi kalau 10 bulan 40 kali, 40 kali itu kira-kira berapa kosakata yang kita hafal ya. Itu kalau kita masih 1 kali sepekan ya. Tapi kalau kita mau menghafal setiap hari itu, menambah terus kosakata, ya kira-kira kalau setahun itu ya berapa ya. Kalau rutin dipraktekkan juga, ya nanti masya Allah bisa
ahli ya dalam bercakap berbahasa Arab ya. Baik, naktahi bihadza wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.